Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidah Malia Putri dari jurusan Kesehatan Lingkungan, akan melakukan pelayanan kesehatan lingkungan pada pasien penderita penyakit flu burung. Pelayanan kesehatan lingkungan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan suatu kualitas lingkungan yang sehat, baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial, guna mencegah penyakit atau gangguan kesehatan yang terjadi akibat faktor risiko lingkungan. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu konseling. Konseling itu adalah hubungan komunikasi antara tenaga kesehatan lingkungan dengan pasien yang bertujuan untuk mengenali atau memecahkan masalah kesehatan lingkungan yang dihadapi. Selanjutnya, langkah-langkah kegiatan konseling. Yang pertama, persiapan, yaitu menyiapkan tempat yang aman, nyaman, dan tenang. Yang kedua, menyiapkan daftar pertanyaan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, menyiapkan media informasi dan alat peraga yang diperlukan seperti poster, lembar balik, leaflet, maket, dan alat peraga lainnya. Yang kedua, pelaksanaan. Dalam pelaksanaan, tenaga kesehatan lingkungan menggali data atau informasi kepada pasien dan keluarganya. Yang dalam pelaksanaan ini dibagi dua. Yang pertama, umum, berupa data individu atau keluarga dan data lingkungan. Yang kedua, khusus, meliputi identifikasi perilaku atau kebiasaan. Yang kedua, identifikasi kondisi kualitas kesehatan lingkungan. Yang ketiga, dugaan penyebab. Yang keempat, saran dan tindak lanjut. Serta ada 6 langkah dalam melakukan konseling yang disingkat dengan 1-7. Yang pertama, salam sambut. Yang kedua, T, tanyakan. Yang ketiga, U, uraikan. Yang keempat, Tu, bantu. Yang kelima, J, jelaskan. Yang keenam, U, ulangi. Atas nama Bu Gita. Iya, benar, saya sendiri. Perkenalkan, saya Wahidah. Saya yang bertugas pada hari ini di pelayanan kesehatan lingkungan. Ibu punya gejala flu burung? Ya, saya nggak tahu itu flu burung apa enggaknya. Tadi kan saya udah periksa di dokter di ruangan sebelah, katanya dokter curiga kalau itu flu burung, makanya saya disuruh untuk konsultasi di bagian kesehatan lingkungan. Kira-kira udah berapa lama Ibu kan? Kira-kira udah 4 harian gitu, Bu. Oh, udah 4 hari ya. Selama sebelum 4 hari itu Ibu ada melakukan kontak fisik dengan unggas? Ada, Bu. Saya membersihkan kandang ayam saya di belakang rumah. Oh, jadi Ibu punya ayam? Punya. Oh, ayam unggas Ibu ya? Iya. Kalau kandangnya itu jaraknya kira-kira berapa? Jaraknya cuma 2 meter, Bu, dari pintu masuk dari belakang rumah. Soalnya halaman saya juga nggak terlalu besar, makanya nggak bisa dibikin jarak itu lebih panjang atau lebih jauh dari rumah. Ibu kalau masak ayam itu gimana? Menurut saya sih matang, Bu, karena kan sebelum digoreng saya angkat dulu, jadi udah 2 kali proses. Kalau saya boleh tahu, berapa sering nggak melakukan bersihin kandang gitu? Kalau buat bersihin kandang termasuk jarang, Bu, paling dalam sebulan itu sekali atau 2 kali gitu aja. Terus Ibu kalau melakukan kegiatan di lapangan tersebut ada pakai masker atau sarung tangan gitu, Bu? Nggak ada, Bu, kita nggak ada pakai masker, nggak pakai sarung tangan, karena ya udah terbiasa aja dengan kondisi kayak gitu, Bu. Ibu juga kalau udah setelah
memasuki kandang tersebut mencuci tangan Cuci tangan Bu? pakai sabun. Enggak Bu. Nggak ada ibu pakai sabun. Setelah saya lihat dari jawaban ibu tadi, sepertinya penyebabnya itu karena ibu jarak antara rumah dengan kandang tersebut yang dekat, yang cuma 2 meter kan Bu. Iya, cuma 2 meter. Terus ibu juga kebersihan kandangnya kurang kan Bu, jarang dibersihkan Iya, kan. jarang Bu. Terus yang ketiga itu ibu tidak menggunakan masker atau sarung tangan saat melakukan kegiatan di dalam kandang tersebut. Iya Ya kan Bu? benar. Terus ibu juga tidak mencuci tangan pakai sabun Iya setelah benar Bu. setelah kandang itu kan, melakukan kandang tersebut. Saya coba ibu lihat dulu ini dan menemukan apa itu burung. Burung itu merupakan flu yang ditularkan burung ke manusia. Terus juga sering dikenal dengan H5N1, virus H5N1. Terus bagaimana penularannya? Ibu dapat lihat di sini, yaitu kontak langsung dengan unggas, terus unggaskan Bu, terus satu kotoran unggas tersebut. Ibu ada gunain sarung tangan tadi kan Bu? Iya. Terus kontak dengan lingkungan yang tercemar virus flu burung, cairan darahnya atau hidungnya, mata unggasnya, kotorannya, ibu megang ayam tuh kan, ibu nggak ada pakai sarung tangan kan, nggak pakai masker juga lagi kan ibu tadi kan. Baru nih gejala-gejala yang dapat Ini gejala saya yang tadi Iya. ya, ada batuk, flu. Saya memberi saran pada ibu untuk supaya kalau bisa ibu selalu, bukan bisa sih, harus menjaga kebersihan kandang secara rutin. Kalau bisa menyemprotkan hama. Saya nggak pernah nyemprot hama Bu. Harus semprot hama Bu, hama kan di dalam kandang tersebut. Terus ibu juga harus menggunakan alat pelindung diri kayak masker, sarung tangan tadi Bu. Ya, terus ibu juga harus cuci tangan setelah melakukan kegiatan dalam kandang tersebut. Begitu Bu. Cuci Kan Bu? tangannya pakai sabun. Iya, pakai sabun Bu, jaga tetes. Iya Bu. Terus kalau bersedia ibu, kami mau melakukan inspeksi di rumah ibu. Boleh Bu, nggak apa-apa sih. Apa? Besok ibu bisa. Bisa Bu, tapi ya agak siangan gitu Bu, habis saya ngantar anak ke sekolah. Oke, besok saya akan inspeksi ke rumah ibu ya. Ya, baik. Oke, terima kasih Bu. Ya Ibu, makasih udah bantu Terima kasih saya. Bu. Ya. Dari hasil konseling tadi, didapatkan beberapa penyebab masalah penyakit tersebut. Yang pertama, kandang unggas yang tidak terpelihara, yaitu jarak antara kandang dan rumah yang berdekatan. Yang kedua, kurangnya menjaga kebersihan kandang. Selanjutnya, perilaku tidak sehat. Yang pertama, tidak menggunakan alat pelindung diri saat memasuki kandang atau melakukan kegiatan di dalam kandang tersebut, yaitu seperti masker, sarung tangan. Yang kedua, tidak mencuci tangan setelah melakukan kegiatan di dalam kandang tersebut. Terus, maka kami memberikan saran kepada pasien untuk lebih menjaga kebersihan kandang serta tidak lupa untuk mencuci tangan pakai sabun setelah melakukan kegiatan di dalam kandang tersebut. Selanjutnya, tidak lupa menggunakan masker dan sarung tangan saat melakukan kegiatan di dalam kandang tersebut. Kegiatan yang kedua yaitu inspeksi kesehatan lingkungan. Inspeksi kesehatan lingkungan adalah kegiatan pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap media lingkungan dalam rangka pengawasan berdasarkan standar, norma, dan baku mutu yang berlaku untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat. Metode inspeksi kesehatan lingkungan ada 4. Yang pertama,
pengamatan fisik media lingkungan. Yang kedua, pengukuran media lingkungan di tempat. Yang ketiga, uji laboratorium. Yang keempat, analisis risiko kesehatan lingkungan. Pengamatan fisik media lingkungan secara garis besar, pengamatan fisik terhadap media lingkungan dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, air. Yang kedua, udara. Yang ketiga, tanah. Yang keempat, bangunan. Yang kelima, sarana dan bangunan. Yang keenam, vektor dan binatang pembawa penyakit. Pengukuran media lingkungan di tempat dilakukan dengan alat. Untuk mengetahui kualitas media lingkungan yang hasilnya akan langsung diketahui di lapangan tersebut. Uji laboratorium. Apabila pengukuran memerlukan penegasan lebih lanjut, maka akan dilanjutkan dengan uji laboratorium. Analisis risiko kesehatan lingkungan merupakan pendekatan yang mengkaji atau menelaah secara mendalam untuk mengenal, memahami, dan memprediksi kondisi dan karakteristik lingkungan yang berpotensi terhadap timbulnya risiko kesehatan, dengan mengembangkan tata laksana terhadap sumber perubahan media lingkungan, masyarakat terpajan, dan dampak kesehatan yang terjadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bu Gita. Iya. Saya di sini untuk melakukan sesuai dengan janji kemarin, mau lakukan inspeksi ke rumah Ibu. Boleh saya tanya-tanya dulu? Iya. Ibu kan ada melihara ayam waktu itu ya kan Bu? Iya. Nah, terus kandang ayamnya di mana? Di samping rumah. Oh, samping rumah. Bisa ditunjukkan? Itu sebelah sana. Di sebelah sana. Oh iya. Ibu kadang-kadang tuh ada nggak ayamnya itu dilepas sama apa gitu? Iya, kadang-kadang dilepas. Oh, ada bikinan di rumah gitu ya Bu? Iya. Terus pas ada nggak kayak kotoran ayamnya itu dijadiin pupuk atau gimana? Ada nggak? Iya. Ada. Terus membuat pupuknya itu ada nggak pakai sarung tangan? Nggak ada. Nggak ada pakai sarung tangan atau masker dulu? Nggak ada ya Bu? Udah. Kita cek ya Bu kandangnya. Iya. Intervensi kesehatan lingkungan merupakan tindakan penyihatan, pengamanan, dan pengendalian untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, biologi, kimia, maupun sosial.
Intervensi kesehatan lingkungan ada 4. Yang pertama, komunikasi, informasi, dan edukasi, serta penggerakan atau pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, perbaikan atau pembangunan sarana. Yang ketiga, pengembangan teknologi tepat guna. Yang keempat, rekayasa lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu-ibu. Perkenalkan, saya Wahida Amalia Putri. Saya di sini akan menjelaskan apa itu penyakit flu burung. Seperti yang dapat kita lihat di sini, flu burung merupakan flu yang ditularkan burung ke manusia. Flu burung sendiri ini disebabkan oleh virus H5N1. Cara penularannya itu kita lihat dapat melalui kontak langsung dengan unggasnya, terus juga dapat kontak langsung dengan lingkungan yang tercemar dengan virus tersebut. Kesimpulan dari intervensi tersebut yaitu yang pertama, melakukan penyuluhan terhadap warga yang di sekitarnya terdapat penderita penyakit flu burung. Yang kedua yaitu pembangunan kandang yang sesuai dengan standar. Yang ketiga yaitu melakukan teknologi biosecurity. Yang keempat yaitu melakukan vaksinasi kepada ayam dan memberikan disinfektan untuk kandang tersebut. Inilah bentuk pelayanan kesehatan lingkungan yang ada di puskesmas pada penderita penyakit flu burung. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.